kita tentu yakin bahwa KPK itu adalah lembaga yang gunanya, yang tugasnya, yang amanah diberikan oleh rakyat kepadanya dan digaji oleh rakyat dengan dana yang sangat besar adalah untuk memberantas korupsi. Bukan untuk memberantas orang jadi presiden. Kalau itu yang dilakukan oleh KPK, KPK akan berhadapan dengan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu diberinya keberkahan hidup dan semoga kita seluruhnya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Amin. Sahabat BN, kita memang kadang-kadang terkejut, kadang-kadang merasa ngeri-ngeri sedap ketika kita melihat perkembangan tentang adanya isu penjegalan terhadap Anies Baswedan yang sekarang namanya begitu melambung terhadap keinginan rakyat untuk dia menjadi presiden periode 2024-2029 nanti. Kenapa dikatakan demikian? Seperti koran Tempo yang mengeluarkan berita tentang upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan. Memang kita ketahui bahwa Anies Baswedan beberapa hari lalu diundang oleh KPK untuk memberikan penjelasan tentang Formula E. Selaku dia gubernur DKI Jakarta. Dan Anies mengatakan senang diundang bisa membantu KPK dalam hal KPK melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Tetapi setelah itu beredar berbagai isu bahwa KPK diisukan akan terus melakukan upaya-upaya terhadap penjagalan Anies maju menjadi capres nanti. Bahkan malah ada yang isu yang mengatakan Anies segera akan ditahan. Pokoknya macam-macam. Tetapi ketika koran Tempo menurunkan berita tentang hal ini, memang jelas jadi perhatian berbagai pihak. Tetapi sepanjang hal ini kita tentu yakin bahwa KPK itu adalah lembaga yang gunanya, yang tugasnya, yang amanah diberikan oleh rakyat kepadanya dan digaji oleh rakyat dengan dana yang sangat besar adalah untuk memberantas korupsi. Bukan untuk memberantas orang jadi presiden atau wakil presiden atau jadi menteri, di gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota. Tapi memberantas orang melakukan korupsi. Mencegahnya dan menindaknya. Itu. Jadi kita pun tidak yakin bahwa KPK akan mau menjadikan dirinya yang betul-betul penegak hukum yang tanggung jawabnya adalah kepada rakyat. Tidak sama dia dengan lembaga Kejaksaan Agung atau Kejaksaan dan Polri yang bertanggung jawabnya kepada presiden. KPK adalah bertanggung jawab kepada rakyat. Makanya ketika dulu terjadi penolakan terhadap undang-undang KPK yang baru,
KPK pun tidak mengadu kepada presiden, tidak mengadu kepada menteri. Dia mengadu kepada rakyat, sehingga rakyat yang melakukan protes terhadap undang-undang KPK yang baru yang dianggap dulu adalah sebagai salah satu upaya pelemahan KPK. Karena itu KPK ini kita yakini adalah lembaga anti korupsi yang bertanggung jawab kepada rakyat, yang digaji dengan uang rakyat. Jadi tidak mungkin rasanya KPK akan mau melibatkan diri atau akan bisa dilibatkan oleh berbagai pihak kepada dunia politik praktis, yang akibatnya nanti penegakan hukum di KPK akan menjadi penegakan hukum yang bernuansa politis, yang dikenal dengan politisasi hukum. Kita jelas KPK tidak akan mau begitu. Kalau KPK memang ingin dipercaya rakyat sebagai lembaga penegak hukum yang anti korupsi, yang tanggung jawabnya kepada rakyat. Memang berbeda KPK sekarang dengan KPK dulu. Kalau KPK yang dulu itu pegawainya itu bukan ASN, tapi pegawai KPK sendiri. Tetapi KPK sekarang memang pegawainya ASN. Tetapi tentu rakyat tidak juga rela dengan ASN-nya pegawai KPK sekarang ini. Tuh, KPK akan bisa menjadi lembaga yang bisa diatur-atur oleh politisi, yang bisa diatur-atur untuk diperalat oleh pihak-pihak tertentu. Pegawai KPK resmi dilantik jadi aparatur sipil negara di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Pelantikan pegawai KPK jadi ASN tetap digelar secara daring meski 700 pegawai yang lulus TWK meminta proses pelantikan ditunda. Sementara itu, massa dari sejumlah organisasi kepemudaan menggelar aksi demo di depan Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka protes pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara di tengah diberhentikannya 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Karena itu, kalau ada yang mengira-ngira, ada yang mengatakan, ataupun KPK sendiri ada niat untuk melakukan politisasi hukum atau berupaya menjegal Anies dengan mempergunakan kekuatan KPK, tentu pikir-pikir dulu. Begitu juga kalau ada yang mengira-ngira KPK akan bisa dipengaruhi, ditarik-tarik untuk dimanfaatkan, menghancurkan, memberangus seseorang yang akan maju menjadi calon presiden dengan melakukan politisasi hukum terhadap seseorang, tentu pikir-pikir dulu. Sebab nanti kalau itu yang dilakukan oleh KPK, KPK akan berhadapan dengan rakyat. Jadi kita sampai sekarang berprasangka baik kepada KPK, bahwa KPK tidak akan melakukan penjegalan kepada Anies ataupun kepada calon-calon presiden atau calon wakil presiden lainnya, ataupun calon bupati, calon wali kota, calon gubernur yang diperalat atau yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk kepentingan politik. Sebab kalau itu sampai dilakukan oleh KPK, KPK akan berhadapan dengan rakyat. Makanya KPK tentu akan mikir-mikir dulu ketika akan melakukan hal itu.
Sungguh besar harapan rakyat kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi. Sungguh besar. Sehingga KPK itu menelan dana APBN sangat besar. Bagi rakyat tidak apa-apa. Demi pemberantasan korupsi. Sebab korupsi itulah yang menghancurkan bangsa ini. Korupsi itulah yang memiskinkan negara. Yang memiskinkan bangsa. Karena itu perlu korupsi itu diberangus, diberantas, dihapus. Karena itu maka lahirlah dulu KPK. Kalau Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Presiden, kalau Polri bertanggung jawab kepada Presiden, KPK dia bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan harapan dia itu lepas dari tekanan manapun. Lepas dari keterikatan kemanapun. Kecuali dia hanya terikat kepada rakyat. Sebab rakyat yang sangat butuh korupsi ini hilang. Rakyat yang sangat butuh korupsi ini diberangus. Sebab rakyat yang merasakan akibat dari korupsi ini. Andaikan korupsi dibiarkan saja, bagaimana caranya membangun bangsa ini? Bagaimana caranya memperhatikan ekonomi rakyat? Kalau korupsi dibiarkan begitu saja. Makanya KPK ini yang berkepentingan adanya KPK ini adalah rakyat. Yang paling berkepentingan, yang sangat berkepentingan adalah rakyat. Di samping yang lain. Karena itu, rakyat tidak akan tinggal diam kalau KPK sampai mau ditarik-tarik oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Semoga KPK tetap tegak lurus sebagai pemberantas korupsi. Semoga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.